saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, berapa vihara diancam mau dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan vihara-vihara tersebut. Ini artinya, saudara-saudara, kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh, walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang karena beliau berani. Sekarang pun saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tol, ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya tol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah,
Apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto tentunya itu untuk menjaga negara Indonesia, menjaga masyarakat Indonesia terlepas dari yang namanya gerakan-gerakan radikalisme, supaya terjadi kesetaraan, ya, kesetaraan, keadilan di negara kita. Dan tentunya hal-hal seperti itulah yang memang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini ternyata ada sebuah hal yang memang viral di media sosial. Bagaimana ketika ada orang-orang yang menyebut bahwa Prabowo adalah presiden bajingan yang tolol. Nah, tentunya ini menuai kontroversi bagaimana masyarakat menilai hal ini, karena tidak bisa dipungkiri Prabowo Subianto adalah presiden kita yang semestinya kita jaga dengan baik. Apapun kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan pastinya itu bertujuan untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Nah, disampaikan di sini dari Putra Desai, wajar karena Bapak sedang bersih-bersih Tuhan dan rakyat bersamamu, Pak Presiden. Kalau Presiden Prabowo berani membersihkan orang-orangnya Jokowi dalam kabinet merah putih, tentunya itu sesuatu hal yang luar biasa, yang dimana akan memicu perhatian lebih dari masyarakat, ya. Mereka lebih memperhatikan presiden lagi karena mereka tahu bahwa dalam kabinet merah putih nantinya itu adalah orang-orang yang terbaik, ya, orang yang bisa dipercaya. Nah, disampaikan di sini lagi bahwa siapapun presiden yang terpilih pasti ada yang menghujat dan mencaci maki. Tidak heran itu Pak Prabowo harus bertindak tegas. Ya, memang di masa Jokowi juga salah satunya adalah Rocky Gerung yang berani secara belak-belakan menghina dan mencaci maki seorang marwahnya presiden, namun tidak ada tindakan-tindakan untuk memproses hal itu. Yang sorak-sorak dan tepuk tangan seperti taman kanak-kanak, padahal itu lawan Bapak sebenarnya. Ya, memang ada banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan Prabowo Subianto dari kepemimpinan presiden. Mereka hanya berkamuflase seakan-akan di depan mereka mendukung Prabowo, ternyata mereka mempunyai niatan-niatan tersendiri, dan ataupun mereka juga masih golongan-golongan dari Mulyono, ya, yang masih belum berdamai dengan politik dinasti ini, karena memang Mulyono ini bisa saja menghalalkan segala macam cara hanya untuk mencapai titik yang ia inginkan. Itulah Mulyono yang sulit untuk berdamai dengan segala sesuatu itu. Saya baru percaya sama presiden kalau berani bikin aturan hukum mati untuk para koruptor. Ya, memang permasalahan yang paling utama dan sulit untuk diselesaikan ini dari dulu sampai sekarang, mungkin juga sampai selama-lamanya, yaitu kasus-kasus para koruptor yang memang sulit untuk diselesaikan dan sulit untuk ditangani, ya. Kenapa? Karena memang pemain-pemain utamanya ataupun mafia-mafia koruptornya itu kebanyakan adalah pejabat-pejabat negara juga, ya. Ada beberapa oknum-oknum tertentu yang terlibat dalam hal itu. Nah, inilah yang semestinya kita lebih waspada dan berhati-hati supaya tidak ada lagi lah, dibersihkan semuanya. Dan kalau memang Prabowo berani melakukan itu, ya masyarakat selalu mendukung 100%. Jadi koruptor itu dihukum mati dan mereka akan takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran karena sanksinya begitu berat. Ya, disampaikan lagi di sini, yaitu dari Sanusi Sari mengatakan bahwa bersihkan Menteri Bahlil, Kapolri dan Wapres, Pak. Berharap nasib kami dan bangsa kedepannya agar membaik. Ya, kita tidak tahu tujuan mereka melakukan hal ini, namun di lain sisi yang kita percayakan bahwa membersihkan Bahlil, membersihkan Kapolri ataupun Gibran ini adalah orang-orang titipan Jokowi. Ketua KPK juga termasuk titipan-titipan Jokowi, yang dimana sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatannya dia menitipkan orang-orangnya ini, dan
tentunya relasi mereka terhadap Jokowi itu cukup dekat, ya. Dan ini yang kita khawatirkan dan dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia. Jangan-jangan mereka masih mau disetting oleh Jokowi, makanya nggak ada perkembangan yang begitu pesat dalam kabinet Merah Putih. Nah, di sini lagi dari Ahmad Dalami mengatakan sekarang bukan zamannya mendongeng, Pak. Bukti dan ketegasan, jangan omong-omong. Udah capek dengarnya cuman mendongeng, kebuktian nyata pada rakyat dizolimi terus. Ya, itu yang terjadi. Masyarakat meminta suatu tindakan-tindakan yang nyata, tidak hanya sekedar omong-omong, ya, supaya ada tindakan yang begitu serius dalam menangani hal-hal seperti ini. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari lensa netizen, dimanapun Anda berada, teman-teman, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.